Di sini kakak akan membantu adik-adik semua untuk memahami induksi matematika dengan menggunakan video pembelajaran dari kakak. Oke, sebelum itu kakak mau nanya, apakah adik-adik semua sudah makan? Bagus, kita harus makan sebelum kita mempelajari matematika. Kenapa? Karena di matematika itu kita memerlukan otak yang begitu sangat kuat. Apabila tidak makan, otomatis otak tidak bisa bekerja dengan semestinya, sehingga menghambat kinerja otak untuk memahami matematika. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa kepada masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke materi pembelajaran. Nah, kita sudah masuk ke materinya. Nah, pada hari ini kita akan membahas induksi matematika. Materi matematika wajib untuk kelas 11 SMA atau aliyah, menengah ke atas. Nah, induksi matematika itu merupakan salah satu metode pembuktian di dalam matematika. Nah, setiap pernyataan atau rumus harus teruji atau terbukti dengan benar. Nah, suatu pernyataan bernilai benar jika pernyataan itu bernilai benar untuk seluruh anggota ruang pembicaraan atau semesta pembicaraan. Tidak boleh kebenaran hanya sebagian saja, harus seluruhnya. Nah, kalau ada satu saja dari anggota yang ternyata pernyataan itu atau rumus itu tidak memenuhi, maka kebenaran pernyataan itu salah atau tidak dianggap benar lagi. Jadi misalnya ingin membuktikan suatu pernyataan itu salah, cukup diambil satu sampel saja yang tidak sesuai dengan rumus berlaku. Oke, selanjutnya lo. Nah, buktikan, ini contoh yang salah lo. Buktikan bahwa 1 tambah 2 ditambah 3 sampai dengan N sama dengan 3N, N plus 2. Nah, cara membuktikannya lo, kita cari, misalnya kita sebut yang pernyataan itu disebutkan dengan PN saja supaya lebih mudah. Nah, 1 ditambah 2 plus seterusnya plus N tambah 3N, N kali N plus 2. Nah, sekarang kita lihat P1, kita buktikan P1 itu benar atau tidak. Nah, berarti itu cuma berhenti di 1 saja. Di ruas kanannya N dikali dengan 1. Jadi sepertiga dikali 1 tambah 2, 3. Nah, itu benar loh rumusnya tuh. Kiri dan kanan sama. Lalu kita lanjutkan ke P2. Berarti N-nya 2. Berarti di ruas kiri stop sampai dengan 2 saja. 1 tambah 2 sama dengan 3. Nah, ruas kanannya N-nya diganti dengan 2. Jadi sepertiga dikali 2. 2 tambah 2, 4 loh. Nah, yang kiri 3, yang di kanan 8/3. Nah, beda loh, kada sama kiri dan kanan. Artinya rumusnya itu tidak sesuai. Untuk 2 itu tidak sesuai. Nah, karena kita sudah menemukan satu sampel yang salah, nah kita sudah dapat memenuhi atau dapat menemukan kebenaran rumus itu sudah gugur karena benar sudah ditemukan. Jadi kesimpulannya tuh PN 1 ditambah 2 plus 1 seterusnya N plus N sama dengan 1/3N dikali N plus 2. Itu rumusnya tidak benar atau tidak valid. Nah, jadi untuk membuktikan suatu pernyataan atau rumus itu salah, kita hanya perlu satu sampel saja yang menyatakan rumus itu salah. Nah, ada berbagai macam cara membuktikan rumus. Yang pertama ada metode langsung. Ya, itu tuh secara singkat kakak menjelaskan bahwa itu tuh bukti-bukti itu tuh akan diberikan secara langsung. Nah, adik-adik semua bisa mencari itu di bahan ajar lain atau di internet, di YouTube. Nah, di sini kakak menjelaskan tentang secara singkat metode kontradiksi. Nah, pertama-tama untuk membuktikan kebenaran pernyataan PN, kita harus mengasumsikan
pernyataan P itu salah. Nah, lalu selanjutnya dengan proses matematika tunjukkan terjadinya kontradiksi. Jadi setelah kita melakukan semuanya itu akan terdapat kontradiksi sehingga menyebabkan asumsi itu salah sehingga pernyataan itu benar. Nah, untuk contohnya Kak Deda, karena di SMA jarang memakai kontradiksi. Nah, kita akan masuk ke metode yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu metode induksi matematika. Nah, tunjukkan langkah pertamanya, tunjukkan nilai awalan PN yang benar. Misalkan untuk N sama dengan 1 atau N sama dengan 2 dan seterusnya. Nah, misalkan P1 nya sudah benar loh. Nah, P1 sudah benar. Nanti P2 tuh, P3 tuh harus benar juga. Tapi bila kita membuktikannya tinggal buktian, itu kan lapah banyak. Nah, untuk mengakali hal itu, kita asumsikan PN itu benar untuk N sama dengan K. Jadi, tulis, anggap jalah benar, maka kita harus menunjukkan PN itu benar untuk N sama dengan K plus 1. Yaitu N yang selanjutnya, N K plus 1. Nah, bila itu berlaku loh, bila PK itu benar, berarti bila PK plus 1 itu benar juga. Nah, artinya loh, bila PK benar, selanjutnya tuh harus benar juga. Nah, bila P1 benar, maka P2 tuh harusnya benar juga, karena itu keterlanjutan. Selanjutnya itu harus benar juga. Bila P2 benar, maka P3 itu benar, dan itu berlaku seterusnya. Nah, jika dua langkah di atas terpenuhi, maka pernyataan atau rumus P itu valid untuk setiap N yang dimaksud. Yang dimaksud tuh adalah N-nya atau 1 atau N-nya 2 gitu. Nah, kita langsung akan membahas ke contoh soal. Nah, buktikan bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai dengan N sama dengan 1 setengah N dikali N plus 1. Nah, langkah pertamanya, misalkannya dulu. PN itu 1 tambah 2 ditambah 3 tambah seterusnya sampai dengan N sama dengan setengah N dikali N plus 1. Nah, langkah awalnya 1. Langkah pertama, untuk N yang kecil, N nya tuh 1 misalnya, kurang, itu N anggota bilangan A. Nah, untuk N anggota bilangan asli itu kan dimulai dari 1, makanya kita ambil 1. Nah, maka P1 berarti N-nya di ruas kiri hanya 1 saja, sama dengan di ruas kanan N dengan 1, berarti setengah dikali 1 tambah 1, 2. Nah, kita kerjakan tuh benar loh, ruas kiri dan ruas kanan benar, yaitu sama-sama 1. Berarti langkah pertama itu benar, ada nilai awalan yang benar. Nah, langkah yang kedua, asumsikan atau kita anggap PN itu benar untuk N sama dengan K. Nah, arti dari kalimatnya tuh loh, artinya kalau PN itu benar untuk N sama dengan K, berarti PK sama 1 plus 2 plus 3 plus seterusnya plus K sama dengan setengah K kali K plus 1. Nah, di N-nya diganti dengan K. Nah, kita akan membuktikan PN benar untuk N yang selanjutnya, yaitu K plus 1. K plus 1. Nah, artinya tuh loh, artinya PK plus 1 jadi 1 ditambah 2 plus seterusnya plus K. Nah, plus K plus 1 sama dengan setengah K plus 1, jadi itu K plus 1 plus 1. Nah, itu akan kita buktikan. Asumsikan PN benar untuk N sama dengan K, artinya itu. Ada yang dibuktikan PN benar untuk N sama dengan K plus 1, artinya itu. Nah, itu
Itu yang akan kita buktikan. Nah, jawab angka penyelesaiannya yang akan kita buktikan adalah N sama dengan K plus 1. Berarti 1 plus 2 plus seterusnya plus K plus 1 sama dengan bahwa itu tuh harus sama dengan yang di luas kanannya tuh. Nah, pembuktiannya tuh harus menggunakan asumsi yang kita ciptakan tadi. Nah, yang itu tuh, kakak bulat itu, harus terpakai. Jadi setengah K plus 1. Nah, itu ada yang sama loh. Nah, yang kakak kotak itu diganti dengan setengah K plus 1. Jadi setengah K plus 1. Jadi itu kan sisa K plus 1 nya aja loh, berarti tambah K plus 1. Nah, dikurungi supaya mudah. Nah, ada yang sama loh. Jadi kita yang K plus 1 nya tuh dikeluarkan. Jadi K plus 1 dalam kurung setengah K, karena sudah keluar K plus 1 nya berarti tambah 1 saja. Nah, kita akan membuktikan bahwa yang di situ yang setengah K plus 1 dengan K plus 1 plus 1. Nah, K plus 1 nya sudah lo dapat lo. Jadi setengahnya kita keluarkan. Nah, setengah dalam kurung K. Nah, itu kan sebagai plus 1, setengah harus dikali dengan 2. Nah, artinya kita setengahnya dikemukakan supaya lebih mirip dengan yang ingin kita buktikan. Jadi setengah K plus 1 plus 1. Nah, ternyata kita berhasil menunjukkan bahwa yang itu tuh sama dengan yang kita hitung tadi. Nah, artinya dua langkah terbukti, maka rumusnya tuh valid, sudah benar. Artinya misalnya P1 nya benar, maka selanjutnya itu benar juga. Bila P2 benar, maka selanjutnya P3 itu benar juga. Nah, itulah cara membuktikan rumus dengan induksi matematika. Sekian, terima kasih dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat dipahami. Sampai jumpa.